Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang kami cintai, agama kita dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama adalah pilar al-hub, mahabbah. Kemudian yang kedua adalah pilar al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga adalah ar-raja atau toma, yaitu berharap. Jadi kita semuanya melaksanakan aktivitas ibadah karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, dan karena berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada taat, kepada ibadah, kepada jihad fisabilillah telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kana abaukum, kalau orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abnaukum, dan putra-putra kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, istri atau suami kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian dapatkan, kalian hasilkan, wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan perdagangan atau perniagaan yang kalian takut tidak laku, tidak untung atau takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, kalau semuanya itu adalah lebih kalian sukai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, daripada rasulnya, wa jihadin fisabihi, dan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala datang membawa keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang fasik. Pemirsa yang kami cintai, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga besar, harta, perniagaan, rumah, tempat tinggal, istana, itu semuanya memang dicintai oleh manusia. Kita semua mencintainya. Dan tidak aib orang mencintai semua itu. Karena memang tabiat yang Allah tanamkan pada diri manusia mencintai semua itu. Tetapi yang tercela adalah manakala cinta secara tabiat ini kemudian mengalahkan cinta yang secara ikhtiar, cinta imani, cinta iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan iman atau cinta kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang untuk tetap taat dan istiqomah, memperjuangkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mewajibkan kita agar kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad di jalan Allah, melebihi semuanya, melebihi kecintaan kita kepada semuanya yang biasa kita cintai. Oleh karena itulah kita tidak mungkin mendapatkan cinta Allah,
cinta Rasulullah kecuali dengan mengorbankan kecintaan kita kepada hal-hal yang kita cintai secara tabiat. Untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, kita harus berani mengorbankan harta kita, keluarga kita, kalau perlu pekerjaan kita dan nyawa kita untuk mendapatkan ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para pemirsa Yufi TV yang kami cintai, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib kita kembangkan. Kita kembangkan dengan berbagai macam sarana dan sebab. Bisa dengan kita merenungkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat tinggi-tinggi akhlak beliau. Bahwa Nabi berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat tinggi. Oleh karena itulah dengan merenungkan akhlak Nabi, maka kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjalanan beliau yang luar biasa, manusia teragung. Tidak ada manusia yang melebihi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah membaca sirah beliau, merenungkannya, itu termasuk cara yang handal untuk meningkatkan iman, meningkatkan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk mendakwahkan orang-orang kafir kepada Islam. Kalau kita bacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, maka mereka akan tertarik, mereka akan mengenal manusia paling agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang kami cintai. Kemudian untuk meningkatkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa dengan merenungkan, membaca ulang dan mengulang-ulang khasais, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah mengistimewakan beliau melebihi para anbiya yang lain, melebihi para anbiya, para nabi yang lain. Kalau itu kita bisa renungkan, maka kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu juga kita renungkan agar cinta kita kepada beliau semakin tumbuh dan berkembang, yaitu kebaikan-kebaikan beliau kepada kita umatnya. Kecintaan beliau yang luar biasa kepada kita umatnya. Bagaimana beliau mencintai kita, berkorban untuk kita, berpikir untuk kebaikan kita, dan berjuang keras untuk menyelamatkan kita. Sehingga tidak ada kebaikan kecuali sudah beliau terangkan, dan tidak ada keburukan kecuali sudah beliau peringatkan. Kalau kita mengetahui kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pasti semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya wajib dan wajib kita kembangkan terus, itu memiliki tanda-tanda, memiliki bukti-bukti. Semakin tinggi cinta kita kepada beliau, maka semakin besar pula bukti-bukti yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan dengan menolong beliau. Pada saat beliau hidup, kita tolong beliau. Pada saat beliau sudah wafat, kita tolong sunnahnya, kita tolong syariatnya, kita tolong ajarannya. Untuk menolong beliau itu adalah keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang memiliki kedudukan tinggi dengan menolong beliau. Sedangkan bagi kita ada kesempatan baik, yaitu menolong sunnah Nabi dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti bahwasanya kita benar-benar cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mentaati beliau, mengenali perintah beliau itu yang mana, kemudian kita amalkan, ya. Karena kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mentaati perintah beliau, tidak mengenal perintah beliau, atau kalau sudah mengenal tidak mentaati perintah beliau, maka kecintaan kita tidak ada buktinya. Kecintaan kita hanyalah pengakuan belaka. Di dalam syair Arab dikatakan taksil ilaha
wa anta tas'umu hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu senantiasa membangkang kepada Allah sementara engkau mengklaim mengaku cinta kepadanya. Ini sungguh di dalam logika sangat mustahil, sangat muhal. Kalau betul cintamu jujur kepadanya, pasti engkau mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan mentaati kekasihnya. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada yang kami muliakan, rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah bukti kalau kita cinta kepada Nabi SAW, yaitu kita tidak terima beliau dihinakan, beliau dilecehkan, beliau direndahkan. Apakah secara langsung ataukah tidak langsung. Mari kita pelajari, ada satu kisah yang sangat menarik, luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ceritanya di Madinah ada seorang buta. Ada sahabat Nabi SAW yang buta. Dan dia punya budak wanita. Namanya ya budak milik, ya. Budak milik, milkul yamin, budak yang menjadi miliknya. Kita tahu di dalam Islam ketika ada zaman perbudakan, budak itu bebas, mau dijual, mau dihibahkan, ya mau tetap dimiliki, atau kalau perempuan bisa dikumpuli. Tetapi nanti kalau sudah punya anak, maka secara otomatis ketika dia wafat, wanita ini menjadi merdeka karena menurunkan keturunan dari majikannya, dari tuannya. Namanya Ummu Walad. Sahabat Nabi yang buta ini punya Ummu Walad. Bahkan sudah punya 2 putra, 2 buah hati dari si wanita yang menjadi budaknya ini. Wanita ini punya kebiasaan yang buruk, punya hati yang jelek, yaitu sering didengar oleh sahabat Nabi yang buta ini, sering mencaci Nabi SAW dengan lisannya. Dan senantiasa dia melarang dan mencegah, menerangkan kalau itu tidak boleh, kalau itu masuk dosa besar, itu adalah jarimah, itu adalah satu kriminal. Sampai pada suatu hari, suatu malam, si wanita Ummu Walad ini mencaci maki Nabi SAW. Maka sahabat Nabi yang buta mendekatinya, menghardiknya, melarangnya, mencegahnya, dan mengingatkan kembali dengan keras agar menghentikan perbuatannya yang sangat jahat tersebut. Ketika Ummu Walad yang sangat dicintai, sangat dikasihi ini masih tetap menghina Nabi SAW, maka dia mengambil alat, mengambil mihwal, ya mengambil semacam cangkul begitu, atau semacam kapak. Diambil alat itu kemudian ditindihkan di perutnya, lalu ditindih sampai mati. Pagi hari menjadi gempar. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan seluruh masyarakat di masjid, dikumpulkan semuanya. Kemudian beliau SAW berpidato. Salah satu yang beliau ucapkan adalah mengatakan, aku sumpah demi Allah, mana seseorang yang telah melakukan apa yang menjadi hakku, yang telah melakukan sesuatu yang aku memiliki hak di dalamnya, maka kemudian orang itu maju dari arah belakang sambil mencari jalan, dan kelihatan jalannya pun sambil melewati saf-saf yang ada di hadapannya. Kemudian sampailah duduk di hadapan Nabi SAW, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ana sahibuha. Wahai Rasulullah, saya adalah pemilik budak tersebut. Ya Rasulullah, budak tadi itu ya Rasulullah punya kebiasaan buruk, sering mencaci maki dan menghina Anda.
Dan saya Rasulullah punya 2 buah hati dari dia. Dan saya sangat menyayanginya. Saya senantiasa menasihatinya. Tetapi dia tetap tidak mau berhenti. Akhirnya karena kecintaanku kepada engkau ya Rasulullah, ketika dia tidak berhenti menghinamu, aku ambil yang namanya mighwal itu, alat tersebut yang terbuat dari besi, lalu aku tindikan di perutnya sampai dia mati. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, beliau mengatakan, ala ishadu inna damaha hadar. Ingatlah oleh kalian dan saksikan bahwa darah si wanita ini adalah darah yang sia-sia, darah yang percuma, darah yang halal, tidak ada risikonya, tidak ada denda yang harus dipikul oleh orang yang membunuhnya. Jadi membunuhnya adalah halal. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini menandakan bahwasanya menghina Nabi SAW bisa menjadi murtad. Dan hukumannya adalah membunuh. Cuma untuk saat ini perlu kita fahami bahwasanya membela Nabi SAW dalam kasus seperti ini tentu tidak sama persis dengan peristiwa yang di dalam hadis tadi, yaitu kita membunuh dengan tangan kita sendiri, ya, karena hal yang semacam itu tidak mungkin kalau di zaman kita. Tetapi keingkaran kita, ketidakridhaan kita terhadap orang yang melakukan pelecehan harus jelas dan nyata. Itulah bukti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti-bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya untuk mengukur umat Islam kuat atau tidaknya, janganlah engkau melihat kumpulnya ribuan orang dalam taklim, atau dalam festival, atau dalam perayaan. Tapi lihatlah mereka, berapa orang yang marah karena Allah saat hak-hak Allah ataupun hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kiranya cukup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, sebagian daripada penjelasan mengenai kewajiban cinta kepada Nabi, pengembangannya dan bukti-buktinya bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cinta kepada beliau dan memberikan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, di akhirat nanti. Allahumma amin. Kiranya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.